warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun dan kapanpun anak-anakku kalian menonton video pembelajaran ini. Pertama-tama mari kita syukuri karunia nikmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah diberikannya kepada kita, sehingga kita pada saat ini memiliki dua nikmat sekaligus, yaitu nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan, sehingga pada saat ini kita bisa sama-sama mempelajari materi bab 4 pelajaran PPKN di kelas 9 SMP, yaitu keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pada materi bab 4 ini, kita akan mempelajari 4 sub pembahasan. Yang pertama, makna persatuan dalam kebangsaan. Yang kedua, prinsip persatuan dalam keberagaman sara, suku, agama, ras, antar golongan. Yang ketiga atau C, permasalahan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Yang keempat, upaya mencegah konflik yang bersifat sara. Untuk pertemuan saat ini, kita akan mempelajari materi bagian A, yaitu makna persatuan dalam kebangsaan. Mari anak-anak kita perhatikan gambar berikut. Warna-warni bunga tersebut sangat indah, bukan? Perbedaan warna tersebut merupakan kehendak Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Perbedaan itu melahirkan keindahan yang patut kita syukuri. Kita tahu negara kita adalah negara archipelago state atau negara kepulauan, sehingga negara ini disebut dengan Nusantara. Nusa berarti pulau, antara berarti di antara. Maka Nusantara berarti di antara pulau-pulau. Dengan kondisi geografis tersebut, maka negara Indonesia memiliki beraneka ragam budaya. Bahkan ketika kalian berada di dalam satu kelas, siswa-siswi yang ada di kelas kalian itu beraneka ragam. Ada yang sukunya Kutai, Banjar, Jawa, dan lain sebagainya. Ada yang agamanya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Itulah negara kita, negara Indonesia, yang begitu plural, begitu jamak, begitu majemuk. Persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Inilah makna dari persatuan dan kesatuan. Namun, apabila persatuan dan kesatuan tidak bisa kita jaga, keanekaragaman tadi bisa menjadi malapetaka buat bangsa dan negara kita. Sehingga tidak jarang kita saksikan terjadi konflik yang begitu mengerikan di negara kita. Contohnya di daerah Kalimantan ada konflik sampit antara suku Dayak dan Madura. Di Tarakan kemarin ada konflik antara suku Bugis dan suku Dayak. Di Ambon antara umat Islam dan umat Kristen, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, para founding father, para pendiri bangsa dan negara kita, Bapak Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan lain sebagainya, telah mewariskan sebuah lem kebangsaan yang bisa merekatkan anak-anak bangsa Indonesia. Apakah lem kebangsaan itu?
Yang pertama, lem kebangsaan kita adalah Pancasila. Pancasila adalah sebuah lem yang telah diwariskan oleh para founding father kita, yaitu Bung Karno, yang telah berpidato pada tanggal 1 Juni 1945 ketika sidang BPU PKI atau Dokuritsu Junbi Chosakai, yang pada tanggal 1 Juni itu kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. Dengan kita mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, maka Bapak percaya negara kita akan utuh, akan bersatu, tidak akan pernah bercerai-berai. Oleh karena itu, Pancasila harga mati. Lem yang kedua yang patut kita syukuri adalah bendera merah putih. Bendera merah putih adalah bendera yang telah menyatukan jiwa raga bangsa Indonesia. Bendera merah putih adalah bendera yang memotivasi kita untuk merdeka. Bendera merah putih melambangkan sebuah keberanian, sebuah kesucian, sebuah pengorbanan darah, nyawa akan diberikan untuk bangsa dan negara Republik Indonesia. Lem yang ketiga yang patut kita syukuri dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu kita semua. Walaupun kita berasal dari daerah yang berbeda, tetapi kita bisa disatukan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Seperti yang kita lakukan saat ini, Bapak sekarang sedang menggunakan bahasa Indonesia sehingga kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan. Bayangkan jika saya menggunakan bahasa daerah, barangkali tidak semua dari kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan. Yang menjadi luar biasa dari bahasa Indonesia adalah bahasa ini berasal dari Sumatera, yang mana kita tahu mayoritas penduduk Indonesia 60% adalah suku Jawa. Tetapi luar biasanya para pemuda pada saat Sumpah Pemuda justru menyepakati bahasa nasional, bahasa pemersatu adalah bahasa Indonesia. Lalu berikutnya, lem kebangsaan kita adalah burung Garuda Pancasila. Lambang negara ini yang ada di sekolah kita adalah sebuah lambang yang telah didesain oleh Sultan Abdul Hamid II dari Pontianak yang memenangkan sayembara untuk membuat desain lambang negara Indonesia. Dan lambang negara ini telah memberikan motivasi, inspirasi buat bangsa kita untuk bersatu. Dan ini terbukti ketika peristiwa G30 SPKI 1965, bangsa ini tetap kokoh berdiri karena memiliki sebuah lem yang sangat kuat. Salah satunya adalah lem burung Garuda Pancasila. Sehingga pada tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Lalu berikutnya lem terakhir yang kita bahas di dalam pembelajaran ini adalah lagu kebangsaan, yaitu lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya yang kita nyanyikan saat upacara bendera adalah lagu yang telah membuat bangsa kita menjadi semakin rukun, menjadi bersatu, bahkan memotivasi bangsa kita untuk merdeka pada zaman penjajahan dulu. Bahkan kita tahu pencipta lagu ini, W.G. Rudolf Supratman, meninggal dunia gara-gara lagu tersebut. W.G. Rudolf Supratman dikejar-kejar, lalu kemudian ditangkap oleh Belanda, dipenjara, dan kemudian meninggal sebelum bisa merasakan hasil dari lagu ini.
apa hasil dari lagu ini? Yaitu Indonesia Merdeka. Ya, inilah lem kebangsaan kita atau alat-alat pemersatu bangsa yang tadi sudah kita bahas. Yang pertama, dasar negara Pancasila. Yang kedua, bendera merah putih. Yang ketiga, bahasa Indonesia. Yang keempat, lambang burung Garuda. Yang kelima, lagu Indonesia Raya. Tentu selain 5 ini, masih ada lagi lem kebangsaan kita lainnya. Baiklah, mari kita jaga keutuhan bangsa dan negara kita. Ya, sebab ada sebuah pepatah slogan yang berbunyi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tetap jaga persatuan, tetap jaga keutuhan bangsa dan negara kita. Mari bergandengan tangan, kita bangun bangsa dan negara kita menjadi lebih maju, lebih baik ke depannya. Inilah materi yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan saat ini. Tentu materi ini masih belum sempurna, masih belum lengkap. Silakan kalian pelajari lagi materi ini di buku paket kita atau di media internet atau media-media lainnya. Ya, sebelum kita tutup, jangan lupa klik subscribe, like, share, and comment untuk membangun channel ini agar bisa bersaing dengan channel-channel kreatif lainnya. Terima kasih. Bapak akhiri pembelajaran ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kehilapan, dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.